Baik, apa kabar sahabat pendengar di Jawa Timur dimanapun Anda berada dan saat ini sedang mendengarkan siaran Jatim News Today untuk edisi 29 Agustus 2020. Kita akan update untuk penanganan COVID-19 regional Jawa Timur ya, yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, Suara Madiun, LPPL Malowapati Bojonegoro, Mahardika FM Kota Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, Realita FM Pamekasan, Pradia Suara Tuban, Ersal Nganjuk dan juga Suara Gresik. Dan sahabat, nanti kita juga akan tersambung bersama dengan 7 reporter dari 6 ya, asosiasi lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk laporan pertama kali ini kita akan tersambung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Babin Kamtipmas Sidoarjo lakukan safar Jumat, ajak jamaah patuhi protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri. Silahkan dengan laporannya. Sahabat, himbauan akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat dilakukan oleh Polresta Sidoarjo melalui anggota Babin Kamtipmas yang tersebar di berbagai wilayah. Kali ini lewat kesempatan memakmurkan masjid usai pelaksanaan sholat Jumat pada 28 Agustus kemarin seperti di Masjid Al-Muhajirin Gemurung Gedangan, Masjid At-Taqwa Tulangan, Masjid Baitur Rahim Medaeng Waru dan beberapa masjid lain. Anggota Babin Kamtipmas di Kabupaten Sidoarjo menyampaikan himbauan protokol kesehatan kepada para jamaah sholat Jumat. Aibda Eko Supriyanto, Babin Kamtipmas Polsek Tulangan, mengingatkan kepada jamaah agar selalu mentaati protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Melalui kegiatan memakmurkan masjid pada kesempatan sholat Jumat, diharapkan sosialisasi protokol kesehatan dan penegakan disiplin berupa sanksi sosial sebagaimana tertera dalam Impres nomor 6 tahun 2020 agar lebih masif. Dan juga sebagai wujud kedekatan Polri terhadap masyarakat, ia juga menghimbau anggotanya untuk aktif turun ke masyarakat, ke tempat-tempat ibadah dan pusat keramaian warga guna menyampaikan disiplin protokol kesehatan dan pentingnya penggunaan masker. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Karin atas laporannya. Selanjutnya bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Peraturan Wali Kota tentang sanksi sosial pelanggar protokol kesehatan di Kota Madiun yang akan dikabarkan langsung oleh Kiki Desilia. Baik, Kiki silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, masyarakat Kota Madiun wajib patuh terhadap protokol kesehatan. Jika tidak, ada sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar. Wali Kota Madiun Maidi menyebut aturan sanksi terkait sudah ada, yakni pelanggaran penerapan protokol kesehatan tak hanya sebatas teguran, tapi juga ada sanksi di dalamnya. Sanksi ini bukan berupa denda, namun sanksi yang dipilih Wali Kota Madiun adalah tindakan sosial pencegahan COVID-19, seperti sanksi penyemprotan disinfektan hingga bagi-bagi masker. Wali Kota sudah menyiapkan 10 spray punggung beserta isinya. Mereka yang melanggar akan diminta melakukan penyemprotan minimal 1 km. Dan pelanggar harus berjalan 500 meter bolak-balik untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, ada juga sanksi membagikan masker, yakni pelanggar harus membeli masker secara mandiri, lantas membagikannya kepada orang lain. Sahabat, peraturan Wali Kota ini tak hanya mengatur sanksi sosial terhadap pelanggarnya saja, akan tetapi juga kepada pengelola pusat keramaian untuk turut melakukan pencegahan COVID-19. Pengelola pusat keramaian wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri, paling tidak sesudah mal atau tempat usaha mereka tutup, agar tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat ini tetap steril. Sebagai informasi, data dari dashboard.madiunkota.go.id pertanggal 28 Agustus, kasus konfirmasi sebanyak 70 orang, 9 orang suspek, 3 probable, 2 orang meninggal dunia, dan 43 orang lainnya sembuh. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki atas laporannya. Selanjutnya kita ke Bojonegoro ya. Kali ini ada Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur monitoring penyaluran BPNT bagi warga terdampak COVID-19 di Bojonegoro. Baik Iwan, silahkan dengan laporannya. Ya, sahabat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring bantuan suplemen BPNT yang merupakan bantuan pangan non tunai berupa beras dan telur senilai Rp100.000.
Bantuan ini diberikan untuk keluarga penerima manfaat di seluruh Jawa Timur, wilayah kelurahan sebagai imbas pandemi COVID-19. Untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, suplemen BPNT diberikan kepada 11 kelurahan di wilayah kecamatan kota. Sundari, salah satu tim monitoring, menyampaikan bahwa tujuan program ini adalah memberikan bantuan kepada KPM yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti diketahui, program ini diberikan secara non-tunai melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara kepada penerima BPNT Kemensos yang berdomisili di wilayah kelurahan terhitung mulai bulan Mei hingga Juli. Sementara update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pertanggal 28 Agustus 2020 jam 6 petang kemarin, kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, berasal dari Kecamatan Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Sugiwara 1 orang, Kecamatan Purwosari 1 orang, dan Kecamatan Kasiman 1 orang. Selain itu, ada penambahan kasus baru sebanyak 5 orang di Kecamatan Bojonegoro, Sumberjo, Burno, Kasiman, dan Purwosari, masing-masing 1 orang, sehingga kasus konfirmasi positif sebanyak 42 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Kota Blitar ya. Kali ini ada Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan terdapat 2 kasus baru COVID-19 di Kota Blitar. Satu diantaranya bayi usia 4 bulan. Selengkapnya bersama dengan Afik Rahardian. Silakan dengan laporannya. Terdapat 1 bayi berusia 4 bulan terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 28 Agustus 2020. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Seorang bayi laki-laki berusia 4 bulan ini merupakan anak dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendo. Pada tanggal 28 Agustus 2020, hasil RT-PCR dinyatakan positif. Saat ini telah diisolasi di Rumah Sakit Darurat Kota Blitar bersama sang ibu, meski keduanya tidak mengalami keluhan. Selain 1 bayi, Mukhlis juga mengatakan terdapat 1 kasus konfirmasi baru, yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun asal Kelurahan Karangtengah yang akan melahirkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan RT-TCM dengan hasil positif dan saat ini tengah melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Mukhlis terus menghimbau warga Kota Blitar untuk terus menerapkan protap kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran corona di Kota Blitar. Pada hari ini tanggal 28 Agustus sebanyak 2 orang dinyatakan positif. Yang pertama, seorang bayi laki-laki berusia 4 bulan yang merupakan anak dari kasus konfirmasi di Kelurahan Bendo. Yang kedua adalah seorang perempuan yang akan melahirkan, dilakukan pemeriksaan TCM. Hasilnya adalah positif. Hingga saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 118 orang. Dengan rincian 12 orang melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 3 orang isolasi di Rumah Sakit Darurat, 9 orang melakukan isolasi mandiri, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 88 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik Rahardian atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Kirana Nisa ya. Masih bersama dengan Mahardika FM Kota Blitar. Berlangsung di tengah pandemi COVID-19, Bapak Paslon yang maju di Pilwali Kota Blitar wajib swab test sebelum general check up. Selengkapnya bersama dengan Kirana Nisa. Sobat, karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, seluruh tahapan Pilwali 2020 di Kota Blitar mengalami penyesuaian, termasuk tes kesehatan atau general check-up bagi bakal pasangan calon Bapaslon lebih ketat dibanding pemilu sebelumnya. Hernawan Miftahul Habib, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis, dikonfirmasi Kamis 27 Agustus 2020 mengatakan, tes kesehatan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi Bapaslon saat mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Bapaslon juga diwajibkan mengikuti tes web COVID-19 sebelum tes kesehatan. Secara teknis, Habib mengaku belum bisa menjelaskan banyak karena masih menunggu petunjuk teknis. Namun demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Pihaknya juga meminta Bapaslon mulai menerapkan protokol kesehatan secara optimal untuk mengurangi resiko tertular COVID-19. Habib menegaskan tes kesehatan Bapaslon Pilwali Kota Blitar akan berlangsung tanggal 8 sampai 11 September 2020. Pemeriksaannya akan dipusatkan di RSUD
Dr. Saiful Anwar Malang. Sebab berdasarkan PKPU, rumah sakit yang berhak memeriksa calon adalah rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A di Jawa Timur ada 3, yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Ini memang pernah kemarin, kalau secara juknis ini memang belum keluar ya. Artinya regulasi terbaru terkait dengan pencalonan, apalagi yang disesuaikan dengan pandemi ini, memang juknisnya memang belum keluar. Tapi sering disampaikan kepada kami terkait dengan swab. Sementara itu, Sobat KPU Kota Blitar sudah mengumumkan tahap pencalonan Pilwali 2020 mulai tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020. Dilanjutkan pendaftaran calon tanggal 4 sampai 6 September 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana atas laporannya dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Risma Irina, sahabat dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan Bupati minta sosialisasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Blitar untuk ditingkatkan. Selengkapnya bersama dengan Risma Irina, silakan dengan laporannya. Baik, Risma. Baik, Risma Irina, silakan dengan laporannya. Baik sahabat, sekali lagi kita akan coba tersambung bersama dengan Risma Irina ya dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini Bupati minta sosialisasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Blitar untuk ditingkatkan. Selengkapnya bersama dengan Risma Irina, silakan dengan laporannya. Baik, sedikit ada kendala ya sahabat ya. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM meminta seluruh petugas terkait meningkatkan sosialisasi pencegahan COVID-19 mengingat perkembangan jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona terus bertambah. Bupati juga meminta petugas gabungan, baik gugus tugas, TNI, Polri, organisasi masyarakat maupun relawan, semua harus seiring berjalan satu frekuensi untuk mensosialisasikan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Jika saling bersinergi bersama untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, maka laju penularan virus dapat dikendalikan. Selain itu, dukungan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung langkah-langkah pencegahan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama masyarakat tetap mengenakan masker saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bupati berharap dengan adanya peraturan Bupati nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman tatanan baru, masyarakat semakin sadar terkait penerapan protokoler kesehatan, karena apabila melanggar bisa dikenakan sanksi tegas oleh petugas. Saya Risma Irina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Irina atas laporannya. Dan selanjutnya sahabat, untuk siang hari ini ya, kita akan tersambung bersama dengan Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Naila Baduit menilai gebrak masker langkah gotong royong untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga sekaligus sebagai laporan penutup. Silakan dengan laporannya Kolik Maulidi. Gebrak masker se-Indonesia terus digencarkan oleh pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Melalui tim penggerak PKK, Kabupaten melakukan gebrak 1.000 masker yang dibagikan kepada para pengguna jalan raya dan warga sekitar. Demikian dilakukan oleh Naila Hasanah Badrut Tamam, Ketua TP PKK Kabupaten bersama Yuni Rajai dalam rangka bergotong royong mencegah penularan COVID-19. Bertempat di Jalan Raya Masekit depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, istri Bupati Pamekasan ini mengajak seluruh organisasi wanita dan ibu-ibu Forkopimda untuk bergotong royong memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan masker demi menjaga keselamatan dan kesehatan di tengah penyebaran COVID-19. Menurut Naila Badrut Tamam, kegiatan gebrak masker keempat kalinya ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan sosialisasi sekaligus ajakan kepada masyarakat pengguna jalan dan warga sekitar agar menjaga kesehatan sehingga terhindar dari wabah coronavirus. Ini sudah keempat kalinya kita gebrak masker. Jadi ini baru perdana saya mengajak ibu-ibu Forkopimda. Alhamdulillah insya Allah semuanya lengkap ya Bu ya. Dan memang ini perlu gotong royong kerjasama kita semua. Tanpa kerjasama kita tidak akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 di Pamekasan. Naila yang juga sebagai bunda baca ini berpesan kepada seluruh masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dengan menggunakan masker bila keluar rumah, menjaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun dan hindari kerumunan sebab penularan COVID-19 tidak dapat diketahui dari mana dan kapan waktunya. Holik Maulidi, Realita FM, Pamekasan. Baik, terima kasih atas laporannya Kolik Maulidi ya. Jangan juga sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam Jatim News Today
edisi 29 Agustus 2020. Bersama dengan saya Billy Patopo yang tadi juga disiarkan di Suara Sidoarjo, Suara Madiun, LPPL Malowapati FM Bojonegoro, Fikra Ardia, Mahardika FM Kota Blitar maksudnya ya. Kemudian ada juga Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ralita FM Pamekasan, Pradia Suara Tuban, RSL Nganjuk dan juga Suara Gresik untuk update COVID-19 regional Jawa Timur. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.